Oke teman-teman, ini kita sudah dihadapkan pada bagian eh, aki ya, pada bagian di sekitar aki dan sikring-sikring juga, dan ada juga dua relay. Untuk membaca sikring-sikringnya itu bisa dilihat dari boxnya, itu ada di sini ya, bertuliskan ininya. Nanti posisinya itu hampir mirip mengikuti ininya, itu gambar ininya ya, jumlah yang ini. Jadi kalau silang-silang begini dia tidak ada hubungan kelistrikan ya. Kalau silang-silang berbeda dengan yang bertuliskan seperti ini. Dan ini sudah dihadapkan pada aki. Jadi dengan posisi seperti ini, kita melihat di sini kadang-kadang banyak motor-motor mati itu bisa kelihatan awal itu dari sini ya, selain dari businya yang mungkin bisa tidak mengeluarkan api atau setrum. Dan motor ini Genio ini ketika lampunya itu nyala dan tidak berkedip itu, selain bebarengan dengan pengapiannya tidak bekerja ya, tidak ada itu, juga pada full pumpnya itu dia tidak menyala ya teman-teman. Padahal kita dengan kondisi aki kita cek menggunakan tes pen gitu, tes pen digital 12 ya, ini masih dalam keadaan normal. Begitu di kontaknya itu nyala, sementara di kilometernya itu dia bekerja normal semua tuh. Jadi ketika dikontakkan itu kilometernya bekerja dengan normal kelihatannya. Untuk di speedometernya itu hanya saja lampunya itu, lampu milnya nyala terus tapi tidak berkedip. Maka dari itu kita pengecekan selanjutnya adalah kita mengecek pada bagian sikring-sikring yang ada di sini teman-teman. Di mana ada berapa sikring? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sikring ya, dimana ada sikring utamanya yang menggunakan ampernya itu pasti paling besar sikring utamanya, yang bakalan menjadi beban kabel-kabel semua, hampir semua kelistrikannya. Untuk selanjutnya itu karena dari alat scannernya untuk menuju ECU-nya dia tidak bisa terhubung karena gangguan dari motornya ini, tidak bisa untuk seperti ECU-nya tidak bekerja ya, sehingga tidak bisa menghubungkan ke alat scanner. Maka kita akan melakukannya secara manual, yaitu kita coba mengecek pada bagian sikring motor ini teman-teman, yaitu untuk melihat arus standby dan setrum saat jadi setrum standby dan setrum saat motor itu dikontak ya. Jika terjadi ada yang tidak menyala untuk dideteknya itu, biasanya maka yang dicari jalur itu yang harus kita cari ya teman-teman. Kita anggap kita tidak tahu, saya juga harus mencari dulu ya teman-teman. Tapi biasanya dengan banyaknya motor-motor mati itu bisa kelihatan ketika kita melihat dari bagan ini ya teman-teman. Kita bisa melihatnya dari sini juga nih. Nah, nanti ada bertuliskan ini. Kita coba cek di sikring utama dulu, yaitu main sikring ya, yang 20 ampere ini sekitar di sini nih. Ini terlihat menyala ya teman-teman, padahal ini dalam posisi off. Jadi ini arus standby-nya nih, arus standby-nya yang terhubung langsung dari aki. Dan pasti di sini sebelahnya jika nyala seperti ini berarti sikring ini tidak terputus ya teman-teman. Bisa dipastikan jalurnya itu menuju dari akinya itu terhubung ya langsung teman-teman. Dan ini saat kunci kontak masih off. Coba kita lihat lagi posisi yang lainnya yang masih ada arus standby yang itu. Dan di sini juga ada arus standby ya. Di sikring 5 ampere ini di sininya bertuliskan, padahal di sininya bertuliskan backup ya di sininya ini. Tapi di sini dia ada arus strum, ini backup, untuk berarti dia sikring tambahan untuk di sepatu. Dan coba kita lihat dulu. Nah, di sini dia tidak ada arus standby ya. Kita belum tahu dulu apakah ini emang tidak ada arus standby atau itu yang matinya ya. Dan di sini tidak ada arus standby. Ini saat posisi
off-nya ya, saat kunci kontak itu belum diputar. Ini kondisi off ya. Di sini terlihat mati semua, dan di sini ada mati satu pada bagian sini ya. Ini saat posisi motor itu dalam keadaan mati ya, tidak di kontak on. Mari kita lakukan motornya, kita coba kita kontak on lagi. Kita nyalakan kontak on. Ini katakan kita ulangi lagi, kita cek sekringnya lagi, dan di sini terlihat dia hidup ya teman-teman. Tuh, ini utamanya, dan setelah dari sini dia masuk lalu dipecah ke jalur-jalur lainnya. Seharusnya semua ketika kunci kontak on itu dinyalakan, maka semua sekring ini hidup semua ya teman-teman. Tuh di sini hidup, dia untuk melanjutkan ke jalurnya dia terhubung ya. Nah ini yang 10 apa ini? 10 ampere itu ini. Nah dia untuk V-nya ini, dia untuk sistem injeksinya ini dia tidak hidup ya. Kita coba kontak ininya. Nah di sini ketika kunci kontak on sudah on, di sini dia nyala semua ya teman-teman. Oh di sini enggak ada. Di mana nih? Horn, klakson. Oh berarti motor ini biasanya jika ini untuk hornnya. Nah ini kita tekan tombol on-nya itu dia tidak nyala. Di sini karena di sini juga dia tidak nyala ya. Maka di sini kita cek juga apakah di sini itu dia putus sendiri berbeda dengan yang ini, atau yang ini itu terbagi dari sekring yang ini ya. Jadi jalur ini nantinya setelah dari sini ke sini, atau ini lari ke jalur ini juga ya. Itu mesti dicari. Yang jelas di situ mati, dan di sini juga mati juga nih. Dia tidak ada kehidupan, padahal posisi kunci kontak itu sedang on. Dia di sini bertuliskan ACC ya di sini. Jika kalian perhatikan ya teman-teman, kalau motornya kalian punya yang motor Genio, maka kita cari jalur yang V ini. Jalur ini berarti dia dalam keadaan terputus. Kita cek pada sekringnya. Nah seperti itu pengecekan, tapi ini masalah masih belum diketahui ya teman-teman. Padahal ini sekringnya kelihatan nggak putus. Kita cek arus standby-nya. Setelah kunci kontak on itu dia ada kehidupan nggak nih? Oh tetap nggak nyala ya teman-teman. Tuh kita kaki-kakinya pasti di salah satunya itu ada arus setrum untuk dilanjutkan ke lainnya. Dan di sini terlihat dicolok di dua sisi satu-satu itu tidak ada menyala. Berarti jalur inputnya untuk menuju sekring ini itu harus dicek ya dulu teman-teman. Untuk hornnya itu kita abaikan dulu, nanti dia bakal mengikuti sekring ini atau dia terpisah itu nanti ya. Atau bisa dilihat dari sini, kita cabut hornnya, terjadi putus gak? Nah di sekringnya terlihat di sini nggak ada hal putus ya. Kita coba menggunakan tester dulu, tester digital dulu. Kalau selanjutnya teman-teman, kita penggunaannya pakai tester digital, dan di sini kita ke buzzer aja langsung untuk pengecekan jalur ininya, sekringnya putus atau tidak ya. Di sini kalau dia menempel terhubung, maka dia akan berbunyi dan menuju angka 1. Begitu juga ketika sekring ini kita cek ya, jika terjadi hal putus itu biasanya sulit menyala, dan di sini dia berbunyi ya. Nah, maka sekring ini tidak putus teman-teman. Dan kita cek sekring injeksinya tadi yang 10 ampere, kita tempelkan di sini. Tuh, ini tidak putus ya teman-teman. Dari sekringnya itu tidak ada permasalahan, tapi dari jalurnya itu untuk injeksinya itu untuk inputnya itu tidak keluar setrum. Jadi untuk selanjutnya yang kita perlu cari itu jalur inputnya dulu ya, yang menuju sekring itu harus dicari dulu. Tapi ini harus buka cover dulu aja ini biar aman ya, biar nyarinya itu lebih mudah. Ini buka cover dulu semua. Oke begitu teman-teman permasalahan
Buat dilanjutkannya ini perlu makan waktu ya, harus buka cover dulu. Jadi ini buat motor yang lampunya nyala tapi nggak berkedip itu, seperti itu pengecekannya.